selamat datang di podcast pertama kami. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat relevan, yaitu terkait transaksi lintas batas tanpa izin di wilayah perbatasan antara Jayapura dan Vanimo. Saya adalah Yesi, host di podcast ini, dan saya akan memandu perbincangan kita hari ini. Saya Tere, saya dari Prodi Hubungan Internasional. Saya Kristo dari Mahasiswa Hubungan Internasional. Perkenalkan, saya Theo, mahasiswa Hubungan Internasional. Baik, untuk memahami lebih baik terkait isu ini, jadi kita mulai dengan pengertian dasar terkait transaksi lintas batas. Jadi transaksi lintas batas ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga di wilayah perbatasan negara. Jadi transaksi ini tuh seharusnya mematuhi berbagai ketentuan pemerintah, termasuk memiliki dokumen resmi seperti dokumen imigrasi, pelintas batas, ataupun dokumen pabean. Oke, namun yang menjadi permasalahan kita dalam transaksi lintas batas tanpa izin ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, atau bahkan tanpa melaporkan barang yang dibawa ke dalam daerah pabean kepada pejabat bea cukai di pos lintas batas. Tentu dan penting untuk dicatat bahwa transaksi lintas batas tanpa izin dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, termasuk kerugian negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan bea masuk, pelanggaran hukum, penyeludupan barang ilegal, dan potensi gangguan terhadap keamanan di wilayah perbatasan. Kita juga harus menyadari bahwa wilayah perbatasan Jayapura dan Vanimo adalah salah satu wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini yang memiliki potensi perdagangan yang sangat besar. Namun, keberadaan masalah transaksi lintas batas tanpa izin di sana menunjukkan adanya isu yang memerlukan perhatian serius. Baik, terima kasih. Jadi kita telah memberikan pandangan yang jelas untuk menggali isu ini lebih dalam. Jadi kami juga memiliki seorang tamu istimewa, yaitu Kak Cia, yang akan berbagi pandangannya mengenai isu ini. Selamat datang Kak Cia, bisa perkenalkan diri. Terima kasih Yesi. Saya senang bisa menjadi bagian dari diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Gracia Martia Putri, saya mahasiswa dari Hubungan Internasional. Baik, sebelum kita benar-benar diskusi lebih dalam tentang isu ini, mungkin Kak Cia bisa sedikit berbagi mengenai latar belakang dan juga pengalaman terkait transaksi lintas batas di perbatasan Jayapura dan Vanimo ini, Kak. Oke. Tentu saya memiliki latar belakang dalam hubungan internasional dan pengalaman pribadi dalam mengamati dan memahami dinamika transaksi lintas batas di wilayah perbatasan Jayapura dan Vanimo. Saya berharap dapat memberikan sudut pandang yang berharga ya dalam diskusi ini. Baik, terima kasih Kak Cia. Kami sangat berharap untuk mendengar pandangan kakak mengenai topik yang menjadi bahasan kami. Mari kita lanjutkan dengan menjelajah permasalahan yang lebih dan bagaimana masyarakat Jayapura terlibat transaksi lintas batas tanpa izin ke Vanimo. Oke, baik. Jadi di segmen kedua ini kita akan membahas transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Kini kita akan menjelajahi lebih dalam permasalahan yang diangkat. Oke, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat di Jayapura seringkali melakukan transaksi lintas batas tanpa izin ke Vanimo dan juga Papua Nugini. Hal ini terjadi mungkin dengan berbagai alasan yang sangat beragam. Baik, betul Tere, hubungan kedua negara ini memiliki hubungan ekonomi, sosial, budaya. Namun di sisi lain, Vanimo ini seringkali melewati batasan negara. Akibatnya masyarakat di Jayapura mungkin merasa bahwa negaranya seperti tidak memiliki aturan yang formal gitu. Saya ingin menambahkan alasan adalah keuntungan ekonomi yang sangat signifikan. Dapat perbedaan harga cukup besar antara Jayapura dan Vanimo. Dan pemerintah memberikan pembebasan bea masuk dan pajak perdagangan di wilayah perbatasan. Hal ini membuat masyarakat di Jayapura melihat peluang untuk perdagangan lintas batas tanpa izin. Baik, jadi sementara itu juga terdapat kesulitan dalam mengurus dokumen dan perizinan yang diperlukan untuk melakukan transaksi lintas batas secara legal. Jadi proses seperti mendapatkan paspor, surat jalan, dan faktur dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Dan satu lagi yang terakhir, adanya praktik pungutan liar atau pungli oleh beberapa petugas perbatasan yang sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa izin. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab
atau menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak mematuhi aturan formal. Saya setuju Tere, karena faktor-faktor ini yang harus kita cari solusinya untuk masalah transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Baik, terima kasih kepada Tere, Kristo, dan Theo atas pandangan yang sangat bermanfaat. Sekarang mari kita mendengar pandangan dari Kak Cia, tamu istimewa kita yang memiliki latar belakang dan hubungan internasional dan pengalaman langsung terkait wilayah perbatasan Jayapura dan Vanimo. Kak Cia, dari perspektif Kak Cia, bagaimana pendapat Kak Cia tentang permasalahan transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan ini? Terima kasih ya Sri sebelumnya. Jadi dari pengamatan saya, permasalahan transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo ini adalah hasil dari beragam faktor yang telah disebutkan tadi ya. Dalam banyak kasus, masyarakat di Jayapura lebih merasa terhubung dengan masyarakat di Vanimo secara baik itu sosial, budaya, maupun ekonomi daripada dengan pemerintahan nasionalnya sendiri. Hal ini juga menciptakan suasana di mana mereka merasa tidak perlu mematuhi aturan formal yang diberlakukan oleh negara. Selain itu, kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui perbedaan harga barang dan pembebasan bea masuk juga menjadi daya tarik besar bagi masyarakat Jayapura itu sendiri. Di samping itu, proses perizinan yang rumit dan praktek pungutan liar oleh petugas perbatasan hanya memperburuk situasi yang sudah terjadi. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pentingnya pemahaman mendalam tentang hubungan sosial dan budaya yang ada di wilayah perbatasan ini. Masyarakat di Jayapura merasa bahwa batasan negara tidak boleh memisahkan mereka dari masyarakat di Vanimo yang udah mereka anggap sebagai saudara sendiri. Oleh karena itu, solusi yang efektif juga harus dipertimbangkan untuk aspek-aspek ini. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Kak Cia atas pandangan yang sangat berharga dan sangat bagus. Tentunya Anda bisa menyoroti pentingnya memahami dinamika sosial dan budaya di wilayah perbatasan dalam mencari solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Baik, terima kasih Kak Cia atas pandangannya mengenai Jayapura dan Vanimo. Tentu ini menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai yang terjadi di Jayapura dan Vanimo. Baik, kita akan terus menjelajah isu ini dan melihat bagaimana pemerintah telah mencoba mengatasi melalui kebijakan dan tindakan dalam segmen berikut. Baik, di segmen ini kita akan menggali lebih dalam kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu ini. Bisa dimulai dari Tere. Oke, kita semua tentunya tahu bahwa pemerintah punya peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengawasi segala hal, termasuk juga dalam transaksi lintas batas yang berkaitan dengan isu ini. Ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan isu ini. Saya juga ingin menambahkan, selain aspek hukum dan regulasi, penting untuk memahami dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan ini. Hidup sehari di Jayapura dan Vanimo sangat erat terkait, dan itu menciptakan hubungan yang kuat di antara masyarakat. Betul, Theo. Kebijakan yang sukses dalam hal ini perlu memperhitungkan faktor-faktor ini. Mungkin kita bisa mencari cara untuk lebih mengintegrasikan kebijakan dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Dan satu hal lagi yang patut dipertimbangkan yaitu pendidikan dan informasi. Terkadang masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan juga ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan transaksi lintas batas dengan benar. Betul Tere, setahu saya juga selain yang Tere katakan, mari kita juga pertimbangkan peraturan tentang pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan. Pemerintah mengatur sejumlah mekanisme pengawasan dan pencegahan yang berhubungan dengan transaksi lintas batas ini. Misalnya penempatan petugas di pos lintas batas di Suko Butung yang bertugas untuk memastikan bahwa semua ketentuan dan peraturan diikuti. Ada satu hal yang perlu diingat, bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Tere, Kristo, dan Theo
atas pencerahannya tentang berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transaksi lintas batas di perbatasan Jayapura dan Panimo. Sekarang mari kita melibatkan pandangan dari Kak Cia, yaitu tamu istimewa kita. Dari pandangan Kak Cia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, apa yang bisa Kak Cia katakan tentang peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini? Oke, terima kasih ya sih sebelumnya. Pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting ya dalam mengatasi isu transaksi lintas batas tanpa izin ini di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Namun, sebagai tambahan, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu ini. Pemerintah juga tidak harus hanya fokus pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah perbatasan ini. Hubungan yang erat antara masyarakat di Jayapura dan Vanimo juga harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan yang efektif. Selain itu, apa yang tadi dikatakan Tere, saya juga setuju dengan hal itu karena memang bahwasanya pendidikan dan informasi adalah kunci. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku agar mereka dapat mematuhi aturan dengan benar. Sangat tepat, Kak Cia. Pungutan liar juga merupakan masalah yang perlu perhatian khusus, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pos lintas batas adalah langkah yang sangat penting. Bagaimana menurut kalian para diplomasi dalam isu ini? Apakah kerjasama antara pemerintah daerah di perbatasan dapat menjadi solusi ataukah? Oke, terima kasih Theo atas pertanyaannya. Para diplomasi bisa menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam penanganan isu ini. Pemerintah daerah di perbatasan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan dinamika di wilayah mereka. Kolaborasi antara pemerintah daerah di Indonesia dan Papua Nugini dapat membawa perubahan positif dalam mengelola transaksi lintas batas dan mengatasi tantangan yang ada. Kecil, saya tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang mengapa para diplomasi dianggap sebagai pendekatan yang sangat efektif dalam mengatasi isu ini. Apa menurut faktor utama yang membuat kerjasama antara pemerintah daerah di perbatasan dan membantu dalam penyelesaian isu lintas batas tanpa izin? Tentu, Theo, para diplomasi di wilayah perbatasan seperti Jayapura dan Vanimo bisa menjadi pendekatan yang efektif karena adanya kesamaan tantangan dan kepentingan antara pemerintah daerah di kedua sisi perbatasan. Kerjasama ini dapat memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan isu transaksi lintas batas tanpa izin. Selain itu, para diplomasi juga memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di perbatasan, sementara tetap mematuhi aturan nasional. Hal ini bisa menciptakan solusi yang lebih kiranya adaptif dan relevan terhadap masalah konkret yang ada di lapangan. Baik, terima kasih kepada Theo atas pertanyaannya yang sangat baik. Dan terima kasih juga kepada Kak Cia atas jawabannya yang sangat informatif. Ini menunjukkan betapa pentingnya para diplomasi dalam menghadapi isu transaksi lintas batas tanpa izin di wilayah perbatasan. Selanjutnya kita akan menjelajahi lebih dalam konsep ini dalam segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita masuk ke dalam konsep para diplomasi, mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana pemerintah telah mencoba menangani isu transaksi lintas batas tanpa izin ini. Kita juga akan melihat lebih dekat berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya mengatasi tantangan ini. Ini kayaknya sebelum ganti segmen bisa dibuat link baru dulu kali ya. Baik, di segmen ini kita akan membahas upaya pemerintah dalam menangani isu transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Ya, betul ya sih. Pemerintah Jayapura telah mengambil beberapa tindakan penting yaitu untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah melalui pengawasan yang ketat terhadap
barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah perbatasan dengan menempatkan petugas di berbagai pos lintas batas, pelabuhan dan juga bandara dan juga di jalur tikus. Aku juga mau menambahkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memberantas transaksi lintas batas yang tanpa izin. Benar sekali, Kristo. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam pemerintah juga memberi fasilitas mudahan yang bagi para yang melakukan transaksi lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembebasan bea dan pengecualian dari batasan ekspor impor. Baik, terima kasih Theo. Sementara itu, mereka juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan perdagangan perbatasan, seperti pejabat bea dan cukai, petugas karantina, dan petugas imigrasi. Ya, dan ada juga yang tidak kalah penting yaitu MOU Sister City antara Jayapura dan juga Vanimo yang memungkinkan keduanya untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan juga kesehatan. Saya juga ingin menambahkan bahwa pendidikan dan pemahaman seperti ini perlu diterapkan kepada masyarakat karena pentingnya untuk mempelajari tentang aturan dan ketentuan lintas batas yang sangat diperlukan. Benar sekali. Edukasi dan komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Iya, Theo, dan yang tidak kalah penting, upaya ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam penanganan isu transaksi lintas batas tanpa izin di wilayah perbatasan Jayapura dan Vanimo. Baik, untuk dari Kacia, apakah Kacia bisa memberikan pandangan Kacia tentang bagaimana pemerintah Jayapura telah menangani isu ini? Baik, terima kasih Yesi. Saya senang berbicara di sini dan opini saya akan hal ini adalah pemerintah Jayapura telah mengambil berbagai langkah yang sangat penting dalam menangani isu ini. Salah satu yang sangat saya apresiasi adalah peningkatan pengawasan di pos lintas batas. Mereka telah menempatkan petugas di sana untuk memastikan aturan dan ketentuan yang berlaku diikuti dengan benar. Wah, itu benar sekali. Pengawasan yang ketat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Namun saya penasaran, Cia, bagaimana masyarakat di wilayah perbatasan merespon pengawasan yang tadi dijelaskan ini? Apakah mereka merasa terbebani aturan ini? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Theo. Sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan menyadari pentingnya pengawasan ini. Namun, memang nyatanya ada beberapa tantangan dalam hal ini. Misalnya, mereka merasa bahwa beberapa petugas di pos lintas batas terlibat dalam pungutan liar, dan hal itu membuat sebagian masyarakat kurang percaya dan merasa terbebani oleh aturan ini. Baik, Kacia, aku juga mau nanya, apakah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam petugas perbatasan dan bagaimana hal itu terkait dengan isu pungutan liar? Oke, Kristo. Itu adalah hal yang sangat penting ya. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan membantu membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat lebih terbuka tentang tindakan yang mereka ambil dan dalam menangani pungutan liar dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ya Kak, satu pertanyaan untuk Kak Cia lagi dari aku. Ada nggak sih Kak program edukasi atau informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai aturan dan juga ketentuan dalam transaksi lintas batas ini? Betul, Tere, ada.
ada beberapa program edukasi, tetapi memang perlu ditingkatkan ya. Masyarakat perlu memahami betapa pentingnya mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, dan edukasi memang adalah kunci dalam hal ini. Semakin banyak masyarakat yang tahu, maka semakin baik. Baik, kita melanjutkan ke segmen selanjutnya. Pertama-tama terima kasih atas poin yang sangat penting. Sekarang mari kita berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana para diplomasi dapat berperan dalam penanganan isu transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Bisa dimulai dengan Tere. Ya, khususnya aku mau nanya sih ke Kak Cia. Menurut Kak Cia, apa peran penting para diplomasi dalam konteks ini? Apakah ada contoh yang konkret di mana pemerintah daerah atau entitas subnasional di wilayah perbatasan telah menggunakan para diplomasi untuk meningkatkan kerjasama di lintas batas ini, Kak? Oke, Tere, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja, para diplomasi dapat memainkan peran penting dalam menciptakan forum kerjasama antara pemerintah daerah di kedua sisi perbatasan. Salah satu contohnya adalah kota-kota yang berbatasan langsung, seperti Jayapura dan Vanimo yang telah menjalin perjanjian sister city. Dalam konteks ini, mereka dapat berbagi pengalaman terlibat dalam proyek bersama dan memecahkan masalah bersama yang dihadapi oleh masyarakat di kedua sisi perbatasan. Iya Kak, Cia bertanya, bagaimana para diplomasi dapat membantu dalam mengatasi lintas batas tanpa izin? Apakah ada contoh konkret di mana para diplomasi telah berkontribusi dalam penanganan isu ini? Oke, Theo, pertanyaan yang bagus. Para diplomasi itu dapat membantu dalam beberapa cara. Dalam kasus ini ada 3 cara. Pertama, melalui para diplomasi, pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan upaya pengawasan lintas batas dan berbagi informasi dengan entitas subnasional di negara tetangga. Kedua, mereka dapat mengembangkan program edukasi bersama untuk masyarakat di kedua sisi perbatasan. Dan ketiga, para diplomasi juga dapat menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah daerah yang tentunya dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan bersama. Baik, sepertinya para diplomasi ini adalah cara yang bermanfaat. Namun aku mau tanya Kak, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan para diplomasi dalam wilayah perbatasan? Oke. Memang di sini ada beberapa tantangan ya yang perlu diatasi. Pertama, terkadang terdapat perbedaan dalam regulasi dan kebijakan antara negara yang dapat menghambat kerjasama lintas batas. Kedua, perlu ada pemahaman yang kuat tentang pentingnya para diplomasi di kalangan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Dan yang ketiga, peran pemerintah pusat dalam mendukung para diplomasi perlu dipertimbangkan, termasuk alokasi sumber daya dan dukungan politik. Baik, terima kasih Kak Cia. Kita sudah masuk ke segmen terakhir, yaitu rekomendasi perbaikan. Sekarang kita akan berdiskusi tentang mengenai rekomendasi perbaikan dari perspektif masing-masing. Apa rekomendasi kebijakan atau tindakan konkret yang dapat membantu mengatasi isu transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo? Bisa dimulai dari Tere. Baik, menurut saya ya penting untuk mementingkan edukasi masyarakat di kedua perbatasan tentang aturan dan juga ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengadakan program edukasi dan juga penyuluhan yang lebih luas, termasuk mengenai konsekuensi dari transaksi lintas batas tanpa izin. Contohnya dalam kasus yang lagi kita bahas ini. Saya setuju Tere, pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di wilayah perbatasan. Dari perspektif konsep para diplomasi itu sendiri, kita dapat lebih mempromosikan kerjasama lintas batas antara pemerintah daerah di kedua sisi perbatasan.
mereka bisa saling membagi informasi, koordinasi pengawasan, dan bahkan mengembangkan proyek bersama yang memanfaatkan sumber daya kedua wilayah. Baik, rekomendasi yang sangat bagus, teman-teman, dari diskusi kita hari ini. Terlihat bahwa pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi, penegakan hukum, transparansi, dan kerjasama lintas batas dapat membantu mengatasi isu transaksi lintas batas tanpa izin di perbatasan Jayapura dan Vanimo. Dan sebelum kita mengakhiri podcast ini, kami ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kak Cia atas informasi dan pengetahuannya yang sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih Kak Cia sekali lagi. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih Kak. Terima kasih Kak Cia. Sama-sama semua.